Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Pak D. Tarzan Sri Mulat gitu ya. Walaupun tadi sempat ceritanya terputus nih Pak D ya. Ya. Lanjutin lagi dong Pak D. Perjalanan yang tadi kan di Surabaya ya. Ya, tahun 8. Surabaya, terus pakaian militer itu tiap-tiap batalion sering ngundang pakaian militer. Sampai tahun 80 akhir itu saya ke Timur-Timur ngibur tentara di sana saya itu. Timur-Timur ya? Iya, lagi perang-perangnya. Lagi itu. perang, Oh iya. Pak dihibur. Betul. Itu Gimana rasanya ngelawak di depan? ya deg-degan, kadang-kadang di Bakau itu terkenal itu airport yang 2 pesawat bisa landing bareng itu di Bakau itu terkenal, itu airportnya yang terkenal. Itu ya panggung prajurit. Jadi panggung prajurit itu begini, ada musik, ada pelawak. Pertama musik dibawa helikopter ke kota ini umpamanya ya. Terus setelah itu ini musik main, helikopter nyebut pelawak. Setelah itu kini datang, helikopter pindah lokasi lagi, itu estafet itu. Iya. Sehari bisa 3, bisa 4 tempat. Gitu ceritanya. Itu yang pertama. Terus yang sudah aman 87 itu sudah aman itu, nggak deg-degan lagi itu. Jadi Indonesia sudah aman pakai itu. Udah enak lah ya, Ya. udah agak bebas lah. Panglima operasinya itu ingat saya itu Jenderal Mandiri kalau nggak salah. Terus dari Pangop di Timor Leste terus pindah Kodam Udayana di Bali. Ingat saya itu. Itu saya sudah di Jakarta tapi. Udah di Jakarta. Nah, 81 di Jakarta ya itulah terjadi ada kamera ria apa itu. Terus saya itu waktu itu ya pakaian polisi ya darat, laut, udara kan masih ABRI. Begitu TNI, saya kemana-mana terus itu. Ini yang ngasih pangkat kopral kepala itu geledek. Geledek. Tahu geledek ya? Itu Bukan petir. iya. Itu kolonel geledek itu bagian apa? Bagian ajen. Jadi masalah betul juga. Kalau saya pakaian perwira, saya terlalu tegang. Karena perwira itu nggak beri cengengesan. Iya. Tapi Jaga wibawa ya. Nah, iya. Kalau kopral walaupun ya canda-canda kan boleh kan? Iya. Karena walaupun bagaimana kopral itu keterbatasan belum sesko itu serba termaafkan. Oh iya. Itu alasannya. Iya. Keliling kemana-mana. Tapi tahun 78 pernah ke sana, terus di Sri Mulat langsung sering kan ya. Ya saya kata laut, ya darat, ya udara, ya macam-macam lah. Itu di TVRI Surabaya, di Jakarta juga. Bisa seminggu berapa ini? Oh enggak, kadang sebulan sekali, kadang sebulan 2 bulan. sekali. Kan pergantian pelawak itu kan banyak. Iya. Gitu. Iya. Kalau tiap ya habis Pak Ani. Itu. Oh, berarti kalau nggak dari orang tua ya, maksudnya kan bakat ngelawak Nggak ada. dari lingkungan. Pengaruh lingkungan saya. Itu berarti kalau Anas tanya ini Pak De, apakah kalau misalnya kita ngelawak itu emang pure dari dalam atau misalnya bisa semua orang bisa ngelawak? Jadi begini, saya itu sebenarnya bukan pelawak pertama di Ludruk itu, saya itu bagian antagonis. Jadi saya itu sangat tinggi gitu, saya kadang-kadang ya jadi orang yang jahat-jahat apa itu. Iya, antagonis ya. Iya betul. Dan di Sri Mulat itu kita nggak boleh cengengesan. Sri Mulat itu punya ilmu, punya apa ya, metode begini. Apa tuh? Kalau saya marah, penonton harus tertawa. Saya sedih, penonton harus tertawa. Itu di Sri Mulat. Iya. Tapi kalau di militer, cengengesan nggak boleh saya. Jadi ya nyari apa ya, trik-trik undang-undang TNI, ya apa ya, kayak jalannya Intel itu harus serba hati-hati gini-gini. Kalau orang teritorial sering senyum-senyum gitu. Iya. Membahas itu kita gali. Dan saya mempelajari undang-undang TNI nomor 34 tahun 2004 apa itu masalah kenaikan pangkat, yang masalah militer nggak boleh itu ya pokoknya Dipelajari nih. tak pelajari. Karena modalnya untuk itu. Makanya saya itu kan nggak boleh banyol yang cengengesan dari tentara itu. Ya kan gitu. Contohnya kadang-kadang itu ya pernah diingetin sersan macam-macam belum pernah disadu kopral ya. Itu juga diperingatkan saya. Iya. Tapi namanya pelawak ya termaafkan akhirnya. Iya. Begitu. Itu enaknya jadi pelawak ya. Ya, tapi makanya kadang-kadang sekarang itu banyak orang yang mengatakan Tarzan itu nggak lucu ya. Karena saya humorisnya jadi kurang. Mungkin pengaruh sering pakaian dinas apa itu. Saya itu kalau kemana-mana itu ya pakaian dinas kok saya itu. Umpamanya ngelawak ke Lampung ya. Itu ulang tahun marinir yang di pinggir pantai. Jemput helikopter ya saya pakaian marinir. Dari rumah udah begitu. Iya. Tapi kan framing juga mungkin saat itu Pak De.
Apanya itu? Framing maksudnya Pak D tegasnya, mungkin kerasnya. Makanya kan nggak boleh cengengesan. Jadi nyari kesalahannya orang. Kita nggak sadar kesalahan saya sendiri itu nggak sadar. Makanya kadang-kadang lelucon itu segini. Kalau umpanya orang habis sesko apa-apa itu kan yang tingkat kolonel-kolonel semua ya. Yeah. Kalau sesko itu, triknya tuh saya ngambil dari situ. Kolonel berdasarkan Undang-Undang 34 tahun 2004 itu pasal 43 kalau nggak salah, itu kolonel ke atas diusulkan panglima, ditetapkan presiden menjadi bintang itu. Iya. Berarti tak candain aja, nanti yang kolonel kepingin jadi bintang, tak usulkannya, mumpung saya ketemu, tolong nanti tak adain. Itu bukan lelucon itu, tapi orang tertawa karena undang-undang itu. Iya. Nah, berarti setelah dikenal nih mungkin di Sri Mulat Pak D ya, yang puncak Pak D dikenal lah ya, sama betul. masyarakat gitu kan. Terus perjalanan setelah Sri Mulat nih apa aja nih banyak yang Pak D laluin? Ya, saat masih tetap film sinetron masih ada, alhamdulillah. Pun sampai sekarang ya? Masih saya ini bulan yang lalu aku syuting sama Reza Rahardian sama BCL juga. Oh iya, untuk tapi film masih belum keluar. Oh, belum keluar ya? Judulnya masih dirahasiakan. Oh, judulnya masih dirahasiakan Iya. gitu kan. Dan juga Pak D juga ini ke Bengkulu ini salah satu proyekan film juga ya? Iya, sinetron ya, film sama. Gitu ya, gitu. Untuk memajukan Bengkulu juga nih Pak D gitu Iya. kan. Karena biasanya kan kalau kita ngambil artis-artis legend nih kan biar Bengkulunya juga dapat naik juga nih namanya. Kayak gitu kan. Saya juga ikut bangga juga karena tadi juga saya makan apa itu? Apa tuh Pak D? Lupa tadi. Apa namanya? Pindang. Pindang patin. Itu Iya. kesukaan saya. Di Palembang sering pindang patin. Kalau kemana selalu pindang patin itu yang nggak saya Iya. lupakan itu. Jadi makanan favorit juga mungkin kayaknya. Ya, gitu. ya. Kalau ke sini begitu. Saya kalau ke Surabaya kalau nggak makan rujak tuh rawon rasanya merasa dosa gitu. Iya. Begitu. Nah, ke Bengkulu proyekan web series bisa ini nggak Pak deh ceritain nih bakal Iya, berapa saya hari? melihat mungkin ini ya, proyek ini mengajak anak muda untuk belajar berpolitik dan aktif berpolitik, jangan sampai golput. Iya. Karena ini adalah urusan kita semua. Jadi jangan sampai anak muda itu terpengaruh dengan hal-hal ikut-ikutan begitu. Apa urusan politik, urusan tanah, kita harus tahu itu. Iya. Makanya dengan sinetron ini untuk pembelajaran juga supaya anak muda itu aktif. Iya. Makanya anak dari itu dalam ceritanya itu mahasiswi yang jurusan sosial politik itu kita manfaatkan. Jadi apa ya? Ya kita harus hati-hati juga itu. Nggak boleh cengengesan kalau udah ngomong bang itu. Karena datanya juga dari pemilih pemula ya mungkin ya sekarang Betul. sudah banyak banget ya Pak Dea gitu kan, dan biasanya memang kaula-kaula muda sekarang nih milihnya itu kan dari sosial media lah, dari ini. Tugas kita tuh mengingatkan, merasa walaupun bukan apa ya, sebagai warga negara harus punya tanggung jawab moral kepada negara, mencintai. Kalau siapapun yang jadi itu nggak ada masalah, tapi harus kita dorong, mensemangati. Semangati ya. Ini bener. ceritanya intinya kalau nggak salah seperti itu, saya baca naskahnya. Iya. Jangan golput ya. Nah, Jangan itu golput. kuncinya. Gitu. Harus aktif. Kadang-kadang di desa-desa itu sekarang untuk membantu pemilu rasa bangganya itu ada. Jadi berarti ikut cancut tali wondo. Ada kepedulian. Iya. Itu ngajak itu kadang-kadang orang memang ya bukan ya. Kalau orang dasarnya malas itu ya harus kita senggol, disemangati. Iya. Kita ngajak ke situ. Bener. Gitu. Berapa hari rencana Pak Dea di Bengkulu Pak Dea? Saya sampai selesai aja lah. Oh, sampai Jadi selesai. datang hari ini mudah-mudahan nanti mungkin sekitar saya memang nggak banyak 3 hari karena saya banyak kesibukan di Jakarta. Iya. Gitu. Baik, ditahan dulu Pak Dea ceritanya. Oke. Nanti kita bakal ulik-ulik lagi cerita mana, film mana yang mungkin paling berkesan juga untuk Pak Dea juga gitu. Dan untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.